Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan. Mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu.
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 430 dan 431. Hidup yang fleksibel, sistem yang fleksibel, hati yang fleksibel. Saya bersyukur pernah bekerja di satu perusahaan yang besar dan baik, di mana sistemnya sudah dibangun begitu rupa sehingga perusahaan ini terbukti tetap berdiri tangguh di tengah-tengah resesi ekonomi. Latar belakang saya adalah analis program yang terbiasa untuk menganalisa suatu masalah kemudian membuatkan program sebagai jalan keluarnya. Mau tidak mau maka saya harus berhadapan dengan struktur organisasi, hierarki otoritas, dan sistem yang ada di perusahaan. Saya melihat bahwa dengan sistem yang baik, maka itu akan membantu pekerjaan menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih baik, jauh lebih akurat hasilnya. Tetapi kemudian dalam pelayanan, khususnya di gereja karismatik, saya bertemu dengan orang-orang yang tidak suka untuk dibangun suatu sistem dalam pelayanan. Yang saya tahu, sistem itu dibuat untuk membantu. Sistem bukan dibuat untuk menentukan segala-galanya. Sistem harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang harus diikuti dengan hati yang fleksibel. Sebenarnya seberapakah sistem itu membantu dalam kehidupan kita atau dalam pelayanan? Mari kita dengarkan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 431. Hidup yang fleksibel, sistem yang fleksibel, hati yang fleksibel, bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Kalau saya dan saudara ingin hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan, maka hidup itu harus dijalani berdasarkan akan prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, maka Tuhan yang paling tahu keadaan yang paling baik manusia itu harus menjalaninya seperti apa. Seperti seorang pencipta sepeda motor merek tertentu yang mengetahui persis setiap bagian yang terkait dalam sepeda motor itu saling menopang, saling mendukung, saling membantu satu sama lain supaya sepeda motor itu bisa difungsikan dengan maksimal. Demikianlah hidup kita. Kalau kita menginginkan hidup kita ini maksimal sesuai dengan rencana Tuhan atau sesuai dengan rencana pencipta kita, maka kita harus mengikuti arahan dari manual book atau buku panduan dari pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus itu, melalui Alkitab, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, maka sistem hidup yang dibuat harus sesuai dengan rencana penciptanya. Kalau sistem ilahi yang diciptakan Tuhan diganti dengan sistem jiwani dan sistem kedagingan, maka manusia akan semakin menjauh daripada Tuhan. Manusia yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan harus menjalani hidupnya dengan prinsip-prinsip kebenaran dan harus tetap siap berubah, karena keadaan yang dihadapi juga terus berubah. Kalau tidak mau berubah menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada, maka justru manusia itu akan menyusahkan dirinya sendiri. Saya berikan contoh lagi tentang sepeda motor. Sepeda motor diciptakan dengan persneling 1-4 untuk tujuan tertentu. Idealnya ketika jalannya lurus, jalannya rata, maka masuk ke gigi 1, gigi 2, gigi 3 dengan mudah. Kalau kecepatannya cukup tinggi, masuk ke gigi 4. Tetapi kemudian ketika melewati jalan yang menanjak, maka mau tidak mau
pengendara sepeda motor itu harus menurunkan gigi persnelingnya dari 3 ke 2, kemudian ketika mulai nanjak tidak kuat, mau tidak mau harus ke 1. Keadaan seperti inilah yang saya sebut bahwa kita ini harus cukup luas dalam mensikapi kehidupan, bahkan kita ini akan bisa berubah asal sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip kebenaran. Ketika pengendara sepeda motor ini jalan di jalan yang lurus, kemudian tiba-tiba ada anak kecil yang nyelonong lewat di depannya, maka mau tidak mau dia harus mengerem dengan tepat, dengan cepat. Dia bisa saja membelokkan arah berbeda atau bahkan kemudian menabrak anak yang bersangkutan. Kalau dia berpegangan pada peraturan demi peraturan bahwa jalan yang tidak ada garis penyeberangan, maka orang tersebut salah melewati jalan yang biasa yang tidak ada garis penyeberangannya. Kalau dia sebagai pengendara sepeda kaku dengan aturan demi aturan, maka dia bisa menabrak anak yang bersangkutan yang kemudian justru menyusahkan dirinya sendiri, menambah masalah hidupnya, bahkan menderita kerugian yang tidak perlu. Disinilah dibutuhkan keluasan walaupun sistem yang kita sudah jalankan itu benar. Saya berikan contoh yang lain lagi. Kalau kita terbiasa setelah makan pagi kemudian duduk baca koran dan minum kopi, itu dilakukan bertahun-tahun sehingga itu bisa disebut sistem hidup kita di pagi hari. Maka kalau pada suatu pagi karena urusan penting setelah makan pagi langsung berangkat kerja, maka ada sesuatu yang kurang pagi hari itu. Sesuatu itu adalah duduk baca koran dan minum kopi. Sistem hidup pagi hari biasanya seperti itu. Kemudian ketika kita tidak melakukannya, maka itu seperti mengganggu ritme sistem pagi hari yang biasa dilakukan. Jadi sebenarnya kitalah yang mengatur akan sistem hidup kita sendiri. Apakah kita ini kemudian kaku atau terikat dengan sistem yang kita buat, maka itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau mau mengikuti kehidupan yang luas, yang fleksibel, sehingga bisa dengan mudah untuk mengikuti akan kebutuhan atau desakan yang ada, maka kita ini bisa memiliki akan sistem kehidupan yang rutin, tetapi kita bisa menjadi orang yang luas. Apabila diperlukan untuk tidak melakukan akan sistem kehidupan pagi hari juga tidak ada masalah. Kalau tidak fleksibel atau luas menghadapi perubahan, maka emosi kita akan mudah terganggu. Kalau terjadi terus-menerus dan kita tetap tidak mau berubah, sebenarnya kita yang merusak diri sendiri. Hidup ini harus dijalani dengan penuh kerelaan dan keluasan. Sistem hidup yang dibuat harus mengakomodasikan perubahan yang terjadi, sehingga sikap hatinya juga luas dan siaga. Apapun yang berubah, kejadian di luar rencana, dan intervensi hal yang tidak disukai, tidak akan membuat jalur hidup kita melenceng dari kehendak Tuhan. Karena hidup kita ini fleksibel, sistem kita fleksibel dan hati kita fleksibel. Tanpa kehilangan akan tujuan atau arah kehidupan yang dari Tuhan. Kalau kita punya kebiasaan mengambil keputusan tertentu untuk suatu pilihan, maka ketika pilihannya berbeda, kemudian akan ternyata kita harus memaksa diri menyesuaikan diri. Harus berubah atau tidak berubah sama sekali. Kenyataan hidup ini terus berkembang dengan dinamis. Perubahan bisa terjadi setiap hari. Kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, maka kita menghambat diri kita sendiri. Karena perubahan yang terjadi menuntut perubahan yang seimbang dengan diri kita sendiri.
Perubahan yang terjadi di sekitar kita tidak membuat kepribadian kita menjadi pelin-pelan atau tanpa karakter. Perubahan yang terjadi harus disikapi dengan baik dan luas supaya kita tetap bisa bertahan hidup atau survive dan tetap bertumbuh atau tetap growing. Karakter kita tetap mengalami perubahan seperti yang Tuhan mau sesuai dengan tujuan atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita tidak perlu kemudian menjadi mudah marah, tersinggung, ngambek, lalu tidak menyukai orang lain hanya gara-gara orang lain menghambat, mengganggu akan sistem kehidupan yang rutin kita lakukan. Kalau kita tidak bisa mensikapi perubahan dengan baik dan fleksibel, maka kita akan dipermainkan oleh keadaan dan sikap orang lain yang egois. Lalu bagaimana bisa kita memiliki sikap hati yang luas, kemudian juga membuat sistem hidup yang luas? Ingatlah bahwa hidup kita ini menuntut perubahan. Jadi siaplah berubah sesuai dengan tuntutan keadaan dan tuntutan pendewasaan. Siapkan hati yang mau belajar dan pola pikir yang luas supaya terbuka atas intervensi Tuhan yang belum dipahami. Ingatlah bahwa tidak semua rencana dan kejadian yang terjadi bisa di bawah kendali dan rencana hidup kita. Rencana yang sudah dibuat bisa tidak terjadi. Keinginan yang menggebu bisa tidak menjadi kenyataan. Hiburlah dirimu sendiri, katakan bahwa aku tidak berkuasa penuh atas semua yang ada di sekelilingku. Katakan bahwa aku punya keterbatasan dalam banyak hal. Katakan pada dirimu sendiri bahwa aku ini ada dalam rencana Tuhan yang besar. Dan akuilah Tuhan dalam segala jalan hidupmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ingat bahwa sistem yang dibuat tidak akan pernah sempurna. Ketika perkembangan terjadi menuntut perubahan, maka sistem yang ada harus diperbaharui, harus menyesuaikan diri. Sistem hidup yang dibuat tidak akan pernah sempurna. Sadarilah bahwa sistem hidup kita dibuat sendiri oleh kita yang belum sempurna. Sehingga sediakanlah kerelaan hati untuk diubah oleh kebenaran Tuhan yang sempurna. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Biasakanlah diri berpikir dahulu sebelum bertindak saat hatimu tersinggung. Latihlah dirimu menghitung di dalam hati angka 1 sampai 10 dengan pelan. Dengan berhitung pelan, maka akan membiasakan diri lebih sabar, akan memaksa berlatih penguasaan diri. Dengan cara menghitung 1 sampai 10 dengan perlahan ini, maka akan menciptakan sistem respon yang penuh kesabaran yang akan semakin lama akan semakin terlatih sehingga kita bisa menjadi orang yang sabar. Jangan mudah menyalahkan diri sendiri, apalagi mudah menyalahkan orang lain. Tenangkan diri dan tenangkan hati. Lihatlah bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari suatu proses. Ada konsep, ada input, ada proses, ada hasilnya. Semua pohon memiliki akar yang tidak kelihatan. Tenangkan diri dahulu, gambarkan peristiwanya dalam suatu alur proses. Cobalah mengerti akar permasalahannya dan prosesnya. Maka kita akan bisa membiasakan diri membuat sistem analisa hidup yang sehat, yang berdampak positif dalam hidup kita. Karena itu mari biasakan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, juga merenungkan akan hidup kita sendiri dihadapkan kepada Tuhan. Kita akan bisa melihat dengan objektif semua yang terjadi. Kebenaran Tuhan akan tetap menjadi kompas hidup yang terjagai. Jangan mudah menyimpulkan proses yang sedang terjadi. Percayalah ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang bekerja di belakang semua orang percaya.
Mau tidak mau kita harus luas, kita harus fleksibel. Bukan kemudian kita tidak memiliki prinsip hidup sehingga terus berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Kita harus bisa mengimbangi perkembangan yang terjadi dengan keluasan hati kita. Harus didasari dengan prinsip firman Tuhan, kebenaran kehidupan. Harus didasari oleh iman dan pengharapan. Tetapi tetap harus mau diubahkan. Kalau sistem hidup kita ini kaku, sulit berubah, tidak mau mendengarkan perbedaan, tidak mau menerima perbedaan, tidak mau mendengarkan suara hati dan naluri, lebih lagi kita tidak mau mendengarkan perkataan iman, maka hidup kita ini sebenarnya sudah berhenti. Orang yang tidak mau bertumbuh dan berubah sudah berhenti hidupnya. Menghadapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan membutuhkan sikap hati yang lapang. Sikap hati yang mau belajar, berpola kebenaran firman Tuhan, dan fleksibel atau luas. Saya tambahkan lagi, harus bisa menikmati setiap prosesnya dan harus bisa mengucap syukur. 6 hal di atas kalau dimiliki dengan limpah akan membuat hidup kita ini semakin hidup. Matius 11 ayat 29-30. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.